Di balik viralnya seorang Farel Prayoga yang berhasil mengambiarkan Istana Negara pada HUT RI ke-77 lalu, tidak dipungkiri terdapat sebuah karya akhirnya berhasil mewujudkan momen tersebut. Lagu Ojo Dibandingke yang dinyanyikan Farel sukses menjadi lagu yang disukai begitu banyak masyarakat. Karyanya berhasil memikat hati, bahkan dinyanyikan di hadapan Presiden Joko Widodo hingga membuat penciptanya Abalala pun sempat menitikan air mata haru. Lantas seperti apa suka dan duka yang dirasakan Abalala setelah lagu Ojo Dibandingke viral dinyanyikan Farel Prayoga? Menyusul kesuksesan lagu Ojo Dibandingke, benarkah awalnya jika Abalala sempat meragukan Farel saat membawakan karyanya tersebut? Lalu, apakah Abalala juga siap jika Farel mengajaknya untuk bekerja sama membuat lagu baru? Meski kini lagu ciptanya Ojo Dibandingke viral dan sukses diterima masyarakat, benarkah jika Abalala belum dapat membeli banyak hal dari penghasilan royaltinya? Bagaimana pula dukungan keluarga terhadap karirnya sebagai pencipta lagu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, kehidupan Farel Prayoga saat ini memang berubah drastis. Bagaimana tidak jika menelisik ke belakang, beberapa bulan lalu dirinya hanyalah seorang pengamen jalanan. Namun setelah sosoknya viral karena sukses membuat Istana Negara ambyar, popularitasnya pun menanjak naik. Kini tak hanya kebanjiran banyak job, Farel pun juga berhasil mendulang pundi-pundi rejeki. Namun di balik viralnya Farel Prayoga, terdapat sosok Abalala yang merupakan pencipta lagu Ojo Dibandingke. Kepada tim Intens Investigasi secara eksklusif, ia pun mencurahkan segala perasaannya pasca karya ciptanya meledak di tengah masyarakat. Memang, sebelumnya Abalala juga pernah viral dengan jargon cendol dawet, lagu pamer bojo, dan sejumlah karya lainnya. Namun, untuk lagu Ojo Dibandingke ini, Abalala merasakan hal yang berbeda. Lantas, seperti apa cerita Abalala secara eksklusif di balik lagu Ojo Dibandingke yang kini begitu dicintai masyarakat? Enggak begitu kaget sebenarnya itu. Cuman kadang ini masih kurang percaya. Karena saya sebelum viral di lagu Ojo Dibandingke ini, saya dulu pernah yang pertama viral di jargon cendol dawet, yang lagu pamer bojo almarhum Didi Kempot, viral di lagu Gede Roso. Terus ya, ini pandemi, saya kira sudah berhenti ini untuk saya ini, untuk dalam dunia. Iya, ternyata masih dikasih anugerah lagu Ojo Dibandingke yang kemarin dinyanyikan di Istana Negara itu. Ya saya bersyukur alhamdulillah dan senang dengan lagu tersebut bisa naik lagi. Orang buat lagu itu kebanyakan kalau lagu Jawa itu hanya istilahnya wuyung, ditinggal lungo, kalau nggak ditinggal lungo
dihianati, cuma seperti itu. Cuman saya mencoba hal yang baru. Dalam satu konteks hubungan itu, kebanyakan kan ada yang merasa kurang pede dengan lawan jenisnya, atau mungkin dalam persaingan untuk merebutkan suatu cewek atau mungkin cowok, itu kan ada persaingan. Oh, biar ceweknya suka sama aku, coba aku tak pakai inilah biar menarik lawan jenisnya. Nah, di konteks itu kan ada yang namanya perbandingan antara si ganteng dan si kurang ganteng, si cantik dan si kurang cantik, semuanya itu kan ada perbandingannya toh. Perbandingan. Makanya dari itu saya mencoba memikirkan lagu itu. Nah, kebetulan itu teman saya itu suatu ketika datang ke rumah saya, bilang mau melamar seseorang wanita. Di situ tegasnya. Tapi setiap mau dilamar, orang tuanya selalu mengenalkan calon istrinya itu kepada orang lain. Saya kan orangnya cerita sama aku, Pak, ini kau gini. Mosok kowe dibanding-banding, wong ini kok dibanding-banding, ya mesti kalah. Pekerjaan nggak ada, tampang pas-pasan kok. Tapi aku seneng, Pak. Tapi aku suka, Pak, sama dia, Pak. Kau kejar pun kencang mungkin kamu nggak akan mampu. Tak kowe ra mampu. Menjadi seorang pencipta lagu, terlebih jika memiliki karya yang sukses, ternyata tidak seindah yang dibayangkan oleh banyak orang. Tidak dipungkiri, memang ada banyak hal baik, salah satunya terkait royalti, serta menaikkan pamor seorang pencipta lagu di mata publik. Namun, ada pula sisi tidak menyenangkan yang cukup mempengaruhi kehidupan seorang pencipta lagu dan tidak diketahui banyak orang. Lantas, sebesar apa apresiasi baik dari segi material maupun imaterial yang didapatkan Abah Lala dari viralnya lagu Ojo Dibandingke? Dan seperti apa pula suka dan duka yang ia rasakan sebagai seorang pencipta lagu? Suka dukanya, kalau sukanya dulu ya, kalau di dunia sekarang, kalau lagu itu bisa naik atau mungkin naik ke masyarakat itu kita dapat royalti ya, baik dari YouTube atau mungkin dari izin-izin lagu. Tapi dukanya kalau menurut saya pribadi gini, sebuah lagu itu nanti menurut saya ya, berdampak ke penciptanya. Katakanlah kita buat lagu yang sakit hati, pasti imajinasi kita itu ke situ. Lagu liriknya Melo itu di era habis pandemi itu memang sangat dinikmati, karena yang namanya tem lagu itu tidak mungkin dibohongi. Ada tahun ada genre, beda tahun beda genre. Saya masih punya keyakinan kok bahwasanya nanti habis ini itu akan kembali ke lagu lama kok. Baik dari tempo ketukannya, garap-garapannya itu akan, saya itu memiliki prediksi akan kembali ke lagu zaman dahulu. Menyusul kesuksesan lagu Ojo Dibandingke, benarkah awalnya Abah Lala sempat meragukan saat Pharrell membawakan karyanya tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens dari Senin sampai dengan Sabtu 3 kali sehari seperti minum obat. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, share. Sebelum Pharrell Prayoga menyanyikan lagu Ojo Dibandingke, sebenarnya lagu tersebut sudah dikenal luas oleh publik setelah dipopulerkan oleh Denny Caknan. Bahkan setelah itu, barulah Pharrell yang mengcover lagu tersebut hingga akhirnya menuai atensi publik dan sukses dinyanyikan di depan Presiden Joko Widodo pada momen 17 Agustus kemarin. Dan pertama kali melihat Pharrell menyanyikan lagu Ojo Dibandingke di media sosial, siapa sangka jika Abah Lala mengaku dirinya sempat ragu.
Bukan karena suara Pharrell, namun lebih kepada usianya yang masih sangat belia. Terlebih, ia pun tidak mengenal begitu dekat sosok Pharrell sebelumnya ataupun bertemu sekalipun. Barulah saat Ojo dibandingke viral, ia baru bertemu dan berbincang-bincang secara langsung. Meskipun begitu, setelah kini karyanya viral, Abah Lala juga menganggap bahwa semua ini memang sudah kehendak Sang Pencipta. Terlebih, dia pun senang jika karya miliknya bisa menjadi ladang rezeki bagi Pharrell dan keluarganya. Saya Pharrell itu ya, saya nggak tahu jelasnya, dia rumahnya Banyuwangi, saya Jawa Tengah. Jauh ya Bang? Bahkan, masuk, saya kalau mau telepon Pharrell, terus bahas apa, besok PR-nya apa dek. Kalau bicara masalah kehidupan udah anak-anak ya. Saya cuma tahu dia itu nyanyi, nggak memilih, nggak saya pilih. Wong saya juga nggak kenal sama Pharrell itu. Kalau Pak Wandra saya kenal. Pak Wandra itu orang mungkin yang dulunya gurunya Pharrell. Lah kebetulan kan yang izin Pak Wandra, izin mau Pak Wandra kan, Wandra. Bah mau izin pakai lagu, dinyanyikan saya nggak tanya. Ya itu upload saya lihat anak-anak. Malah dalam pikiran saya gini loh, jujur ya, itu video keluar. Iki kok anak-anak nyanyi, apa gak ada masalah mempekerjakan anak. Pikiran saya pertama itu, kok talentnya kok berani ngangkat anak-anak. Padahal itu di model visual malam. Anak-anak karena malam nggak boleh nyanyi. Karena takutnya nanti ada komplain gini. Nah kok itu pas nyanyi di situ pertama nih, oh nggak apa-apa ya, mungkin aja rumahnya di situ sebelah studio gitu. Nah habis itu kan yang namanya dunia seperti itu kan saling support lah, bagi-bagi link. Ya kita bagi-bagikan. Nah pas yang nyanyi Pharrell itu mungkin di TikTok itu kan rame. Yo saya nggak mikir itu rame, wong sebelum itu rame saya sama Nan itu udah di angka 20 juta viewer kok. Iya no. Itu yang Pharrell sekitar 600 apa berapa ribu dulu baru. Nah, terus menyusul. Saat ini mungkin sudah berapa ya? 21 juta. Ya sekitaran itulah. Nah terus ditambah lagi dia nyanyi di Istana. Anak itu kan suaranya itu kan asik. Ya, nilai plusnya kan di anak-anak itu suaranya asik. Karena belum banyak dosa. Karena belum pernah buat muni-muni. belum pernah buat marah-marah, itu suaranya masih enak. Kalau orang-orang tua gini kan gitu. Dia nyanyi saya seneng. Dia dapat uang, saya dapat doa. Sehat awake bagas waras roso. Saya mungkin ya berharap kalaupun itu nanti ada rezeki ya biarlah bisa meringankan beban. Siapa tahu bisa nyenang-nyenang kayak kedua orang tua saya, bisa nyenang-nyenang teman-teman saya. Kalau untuk royalti saya juga belum kepikiran. Terus saya juga mikir, royaltinya juga dari mana? Kalau nggak saya dapat job, lagu jadi banding-banding kan yang banter itu kan yang nyanyi kan Pharrell. Itu lagu yang buat saya. Kalau job itu kan ya ada satu dua. Tapi yang jelas saya cukup. Kalaupun itu memang itu rezeki nih Pharrell dan keluarganya, saya ikhlas. Di saat nama Pharrell melambung tinggi dan karyanya terus diperdengarkan di mana-mana, Abah Lala justru mengaku saat ini belum ada rencana untuk berduet ataupun membuatkan lagu khusus untuknya. Bahkan, ia pun justru memilih untuk menjalani semuanya mengalir begitu saja tanpa memusingkan banyak hal. Namun jika Pharrell meminta dirinya untuk bekerja sama, Abah Lala dengan senang hati siap untuk melakukannya. Lantas benarkah ia pun sudah mempersiapkan sebuah karya baru yang nantinya akan lebih ambyar dari lagu Ojo Dibandingke? Kalau Pharrell minta, langsung tak kasih. Yuk, gas. Jadi partner dong. Gas. Bahkan lagu yang kedua itu, wah. Bocoran, Mbak.
saya itu perjalanan dari Jawa Tengah ke Jakarta. Tiap mampir di rest area, lagunya itu terus. Bahkan sampai masuk di TV. Masuk di TV, tadi ketemu sama mbak artis-artis itu, scroll TikTok, lagunya masih itu kok. Ini gila. Beban saya, kalau mau saya keluarkan yang kedua, yang ketiga, apakah mungkin bisa berkekuatan seperti yang dinyanyikan dibanding saya yakin. Kalau menurut versi saya entah yang lain, lagu yang kedua itu lebih bermutu dibandingkan lagu yang pertama. Meski kini lagu ciptaannya Ojo Dibandingke viral dan juga sukses diterima masyarakat, benarkah Abalala belum dapat membeli banyak hal dari penghasilan royaltinya? Bagaimana pula dukungan keluarga terhadap karirnya sebagai seorang pencipta lagu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Sebagai seorang pencipta lagu, Abalala sukses menelurkan sejumlah karya yang viral di jagat maya. Namun, meski mendapat royalti dari lagu-lagu buatannya, ia mengaku belum membeli banyak hal dengan penghasilannya tersebut. Namun, bagi Abalala, selain uang, koneksi pertemanan khususnya di dunia seni menjadi hal yang sangat penting. Untuk mengcover lagu Ojo Dibandingke, Abalala pun mengaku biasanya mendapat uang hingga 10 juta rupiah. Namun siapa sangka, sebelum lagu Ojo Dibandingke meledak, Abalala terlebih dahulu merasakan perjuangan berat saat proses pembuatannya. Karena satu dan lain hal, ia pun sampai harus men-take down video klip yang sudah di-upload, hingga kemudian harus membuat video klip dengan dana seadanya. Mengingat semua perjuangan itulah, tidak pelak membuat Abalala pun menangis terisak saat Farel Prayoga membawakan lagu ciptaannya di hadapan Presiden Joko Widodo. Aku nangis itu bukan karena tidak wajar. Saya itu mesake nasib lagu itu loh. Terus naik, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Kan kasihan kalau adanya itu lagu itu kita naik, jatuh, naik lagi, jatuh lagi. Itu saya ganti modelnya itu cuman kalau nggak salah itu kayak dulu itu saya cuma minta tolong mbaknya itu, mbak saya nanti saya traktir, minta tolong jadi model. Itu cuma ketemu di jalan itu. Ditambah di rumah saya itu sinyal juga sulit, mau upload itu aja lama, baru upload dah diturunkan lagi. Kasihan nasibnya lagu itu, kasihan. Orang Jawa bilang itu orang itu cuma wang sinawang. Disawang koyone kepenak, tapi sing ngrasai kok asline nggak enak. Disawang kok koyone ra penak, ini kok jebolane tenanan gitu. Jadi orang Jawa itu gini, kalau dapat apa saja yang jelas cuman bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, cuman memperpanjang, memperlebar pergaulan dan teman. Kalau untuk Abalala beli ini, itu belum terjadi. Seni menurut saya itu mahal kalau dibeli, tapi murah kalau diminta. Kalau diminta kadang tak kasihkan, tapi kalau dia bilang nominal, ya hati saya yang bicara. Katakanlah, bah ini lagunya ini mau saya pakai berapa? Oh saya bilang 10 juta. Kalau cover itu 10 juta. Yang lagu Ojo Dibandingke, ya lumayan buat isi kulkas. Ya,
Pasca viral dinyanyikan Pharrell Prayoga di Istana Negara pada momen 17 Agustus kemarin, Abah Lala pun juga merasa terharu karena kemanapun ia pergi, Ojo di Bandingke diputar di mana-mana. Tidak heran jika lagu tersebut diberi label sebagai pemersatu bangsa. Uniknya, kepada tim Intens Investigasi, Abah Lala mengaku sebelumnya tidak ada kepikiran untuk menjadi seorang pencipta lagu, apalagi untuk menuai kesuksesan. Ia pun bahkan pernah bekerja merantau hingga ke Malaysia, hingga akhirnya kembali pulang ke Indonesia dan memberikan pelajaran seni tari bagi masyarakat di sekitar rumahnya. Lantas seperti apa dukungan keluarga untuk Abah Lala dalam menjalani karirnya sebagai pencipta lagu? Kalau versi istrinya saya, ayo semangat, semangat. Tuh. Ya ada yang sisi semangatnya itu bermacam-macam lah. Ada, kalau saya kan kebetulan kan 2 bersaudara. Adik saya itu dulu umur 25 tahun, adik saya baru lahir. Kalau saya itu lihat wajahnya adik saya. 2. Adik saya itu keluarganya ada 2 saudara. Lihat wajahnya adik saya sama ibu saya ini, mesti saya semangat. Kalaupun ada masalah apapun, semumet apapun pikiran saya, kalau saya lihat pertama wajah ibu saya, kedua adik saya itu, saya pasti semangat. Modal saya itu cuma ibu saya. Kalau kan banyak katakanlah ada orang iri dalam bentuk hal mistis digawe-gawe ke. Saya itu haji saya cuma 1, pamit sama ibu saya. Kalaupun kita itu mau menghadapi masalah, itu yang penting pertama itu pamit sama ibu ya. Nanti itu nah kalau bahasa Jawanya pilih delalah, itu kebetulan. Seandainya nanti itu pasti ada jalannya. Tapi kalau lupa, nggak pamitan atau gimana itu, kayaknya itu kekuatan itu nggak penuh. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.